Oke, di video sebelumnya kita udah selesai membahas tentang integrasi MRP dan DRP. Jadi di sini ada nanti local distribution center, kemudian ada regional distribution center, dan MDC ini multi distribution center. Nah, regional distribution center ini merupakan gabungan dari local distribution center. Kemudian ini adalah matriks DRP. Jadi di matriks DRP ini ada nanti location, locationnya yang mana, misalnya local distribution center 1, kemudian ada lot size itu maksimal 2, kemudian safety stock misalnya 30, ini berbeda-beda nanti, kemudian lead time-nya 100 misalnya. Kemudian ini adalah post due, ini permintaan sebelumnya, ini periodenya. Periodenya nanti ada 1 sampai 5. Nah, ini ada istilah, ada gross requirement disingkat GR, schedule receipt SR, kemudian project on hand POH, net requirement NR, plan order receipt POR, plan order release PORI. Nah, pengertian dari masing-masingnya. Kalau gross requirement itu adalah nih, GR itu atau gross requirement adalah merupakan jumlah permintaan untuk suatu item. Jika item tersebut berupa produk di suatu toko atau cabang distribusi, maka gross requirement merupakan hasil peramalan. Kemudian kalau schedule receipt menunjukkan diterimanya barang pada saat dilakukannya pemesanan atau plan order dengan lead time yang telah ditentukan sebelumnya. Project on hand atau POH diperoleh dari hasil perhitungan persediaan awal dikurangi dengan gross requirement. Sedangkan plan orders ditambahkan pada perhitungannya. Jadi ini POH itu POH T kurang 1 dikurang GR plus POR. Nah, kalau untuk net requirement itu gross requirement ditambah safety stock dikurang project on hand. Kalau plan order release itu nanti kita sesuaikan dengan lot size-nya. Kemudian kalau plan order release kalau plan order receipt itu kita sesuaikan dengan lot size, sedangkan plan order release atau PORI disesuaikan dengan lead time-nya. Ya, sekarang kita masuk ke case study atau contoh soal. Jadi di sini diketahui perusahaan XYZ mempunyai beberapa pusat distribusi di wilayah Sumatera Barat. Nah, fasilitas Central Center berada di wilayah Padang. Rencana di Padang dikontrol dengan menggunakan konsep reorder point. Sistem inventory yang digunakan berdasarkan forecast demand rata-rata di Kota Bukit Tinggi, Kota Solo, Kabupaten Agam. Kemudian bill of distribution perusahaan dan data lainnya dapat dilihat sebagai berikut. Jadi di sini ada dua local distribution center-nya. Nih, PA, kemudian PB. Jadi ini apa sih bagian dari yang ada di Bukit Tinggi. Kemudian regional distribution center-nya ada di Agam, ada di Bukit Tinggi, ada di Solo. Nah, ini pusat distribusinya ada di Kota Padang. Nanti kita akan menghitung matriksnya per ini ya, per tingkatan ini, dimulai dari local distribution center yang ini. Nah, ini adalah data given yang bisa diberikan. Ini adalah forecast demand in units at each regional distribution center and local distribution center for the next 6 weeks. Nah, di sini distribution center-nya tadi kan udah diketahui kan, ini ada PA dan PB itu dia LDC. Kemudian BAS itu dia 1 RDC. Kemudian pusatnya itu di Padang MDC. Nah, ini lot size-nya tolong diingat ada 30, ada 35, 65, 55, 50 dan 100. Kemudian lead time-nya ada yang 2. Jadi ini periodenya nanti ya, 2, 1, 0, 1, 1, dan 0. Kemudian selanjutnya ada safety stocknya ada yang 5, ada yang 10, ada yang 10, 5, 15, dan 50. Kemudian di sini project on hand-nya 50, 65, 10, 5, 150, 165, 125. Nah, forecast demand ini nanti yang akan menjadi inputan kita di matriks tersebut. Semuanya. Nah, di sini untuk schedule receipt itu ada 2, itu di PB
itu schedule receipt-nya nilainya 35 pada periode 3. Jadi kita nanti harus menempatkannya di periode 3. Kemudian di RDCB nilainya 65 pada periode 4. Sekarang kita tentukan distribution requirement planning dari permasalahan ini. Kita mulai ya. Nah, jadi di sini kelihatan kita mulainya dari LDCPA. Ingat kan tadi matriksnya seperti ini. Bukan ininya. Sorry. Ini MDC, kemudian di bawahnya ada RDCA, RDCB, dan RDCS. Kemudian RDCB ini ada dua, LDCPA, PA. Kemudian ini LDCPB. Nah, kita mulai dari yang sini, ini. LDCPB. LDCPA. Nah, di sini lot size-nya itu adalah 30. Jadi lot ukuran pemesanannya itu 30. Kemudian safety stock-nya tadi ada 5. Udah diketahui kan tadi lead time-nya ada 2. Kemudian project on hand-nya diketahui tadi 50. Kemudian di sini kita inputkan nilai yang ada di matriks periode tadi. Jadi 15, 15, 25, 30, 35. Nah, sekarang kita mulai untuk menghitung net requirement-nya. Kita mulai dari net requirement periode 1. Nah, net requirement periode 1 itu rumusnya tadi apa? Gross requirement ditambah dengan safety stock dikurang project on hand untuk periode T kurang 1. Nah, tadi kita udah ketahui kalau gross requirement-nya itu periode 1 15. Kemudian di periode safety stock-nya 5, ini dia 5. Kemudian project on hand T kurang 1-nya tadi udah diketahui itu 50. Nah, makanya di sini kita tambahkan 50. Hasilnya minus 30. Kalau dia minus dan dia tidak ada schedule receipt, itu kita tinggal jadikannya 0. Kemudian sekarang kita masuk ke POH. POH 1 itu adalah POH T kurang 1, 50 dikurang 15 gross requirement-nya ditambah dengan POR. POR itu adalah plan order receipt. Plan order receipt untuk periode 1 itu kan 0. Jadi sini kita bikin 0, berarti 35. Nah, sini kita bikin 35. Begitu seterusnya untuk net requirement yang periode kedua, berarti 15 ditambah 15 ini dari mana? Itu adalah gross requirement periode 2 ditambah dengan safety stock 5 dikurang dengan project on hand periode 1. Jadi 2 kurang 1. Hasilnya minus 15. Masih kita setarakan menjadi 0. Kemudian kita masuk ke POH 2. 35. 35 itu project on hand periode 1 dikurang dengan gross requirement periode 2 ditambah dengan 0 di sini. Project plan order receipt-nya masih 0, jadi 20. Begitu juga seterusnya untuk net requirement yang ketiga, 15 tambah 5 dikurang 20, udah tahu dari mana ya? Nih 15 itu adalah gross requirement-nya, nih masih 15 ditambah 5 ini, kemudian dikurang dengan 20 ini. Ya, 0. Kemudian kita masuk ke project on hand yang ketiga. Itu nilainya 20 ini dikurang dengan 15 ini ditambah dengan 0 karena dia masih 0. Oke, nilainya 5. Nih 5. Kemudian NR untuk net requirement periode keempat itu 25 ditambah 5 dikurang 5. 25 itu dari mana ini? 25, 5, kemudian ini 5 ini. Begitu seterusnya project on hand. Nah, 5 kemudian 25 sama 30. 30 itu dari mana ini? Kenapa di sini dia udah ada 30? Kita lihat lagi. Plan order receipt itu kan tadi disesuaikan dengan disesuaikan dengan lot size. Ya, lot size nih. Lot size ini 30. Kemudian
Selanjutnya kita masuk dulu ke NR yang ke-5 untuk periode 5. Nah, sama hasilnya 25, POH-nya nanti hasilnya itu adalah 10. Kemudian masuk ke net requirement yang ke-6, nilai net requirement yang ke-6 itu 30 dan POH-nya itu adalah 5. Nah, kemudian sekarang kita mau mengisi plan order release-nya. Plan order release-nya itu kalau untuk bagaimana cara mengisinya? Kalau untuk nilainya dia sama dengan lot size 30 juga. Kemudian kenapa di sini dia berbeda penempatannya? Kita lihat lead time-nya. Lead time-nya itu adalah 2. Jadi kita harus mengurangi penempatan untuk periode ini berarti periode 4 kurang 2, berarti di periode 2 kita udah mulai melakukan pemesanan order, merencanakan pemesanan order. Nah, makanya di sini tulis seperti ini. Oke, sampai di sini saya harapkan semua paham. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke LDCPB. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa tadi kita baru mengisi plan order receipt-nya baru di periode keempat? Ini di slide sebelumnya ya, periode keempat. Karena dia baru ada nilai net requirement kebutuhannya itu baru ada dimulai pada periode 4. Kenapa plan order release-nya baru kita isi mulai dari periode 2? Karena lead time-nya tadi kan 2. Berarti otomatis kalau lead time barang tersebut akan datang setelah kita pesan itu dalam 2 periode. Nah, makanya kita butuhnya di periode 4, makanya pemesanan dimulai dari rilisnya itu dimulai dari periode 2. Dan sekarang kita masuk ke LDCPB. Nah, Local Distribution Center untuk yang PB. Nah, di LDCPB ini untuk lot size-nya udah diketahui tadi kan, lot size-nya 35. Aduh, kok nggak bisa? Sorry. Lot size-nya 35. Kemudian safety stock-nya ada 10, lead time-nya 1, project on hand-nya ada 65. Nah, gross requirement ini tadi dari yang soal data given tadi ada 20, 25, 35, 40, 30 dan 35. Nah, di sini ada schedule receipt. Ini juga diketahui tadi di soal. Jadi pada PB schedule receipt-nya nilainya 35 pada periode ketiga. Kemudian kita masuk ke net requirement. Net requirement yang pertama itu minus 35. Nah, kemudian ini nilai project on hand post due-nya ini udah diketahui juga. Kemudian kita hitung POH yang di sini 45. Udah tahu kan rumusnya tetap sama, tapi di sini karena ada schedule receipt, di sini kita tambahkan SR. Kalau untuk project on hand dia plus SR, plus schedule receipt. Kalau untuk net requirement dia minus SR. Jadi di sini harus kita kurangi. Nah, di mana kita akan memasukkan minus SR dan plus SR ini itu adalah pada periode ketiga yang ada SR-nya. Nah, kita lanjut ya. Ini Ibu yakin kalian udah paham. Ini karena hitung-hitungan aja dan rumusnya juga udah diperlihatkan. Kemudian ini nah di sini kelihatan kan kalau di yang net requirement 3 ada minus 35-nya. Minus 35 ini kan minus yang SR ini tadi. Kemudian karena di sini udah ada schedule receipt-nya. Jadi maksud schedule receipt itu akan ada barang yang akan datang pada periode tersebut. Kemudian di POH-nya itu kita tambahkan plus 35, hasilnya adalah 30 nantinya. Kemudian begitu seterusnya sampai NR6 dan POH6. Nanti kalau misalnya ada yang tidak paham silahkan ditanyakan langsung saja. Kemudian sekarang kita masuk ke RDC. Nah, RDCB kita mulai dari RDCB. Nah, RDCB ini di sini ada terlebih dahulu tabel yang agak berbeda dari yang tadi. Kenapa? Karena RDCB ini kan ingat tadi kan bentuk ininya tingkatannya. Dia merupakan gabungan dari LDCA dan LDCB. Nah, LDCPA dan LDCPB. Nah, kemudian untuk kita membuat gross requirement-nya, kita harus menambahkan jumlah keduanya. Nah, di sini kita ketahui FD RDCB itu 80, 85, 85. Ini kita ketahui di tabel data given tadi.
tabel data given. Kemudian nah ini plan order release untuk LDC tadi nilainya kan ini 30, 30 dan 30, ingat kan yang dimulai dari periode kedua. Kemudian plan order release untuk LDC PB 35, 35, 35. Nah, lead time-nya tadi lead time-nya tadi itu adalah 1 kalau untuk yang PB. Nah, sekarang kita tinggal jumlahin untuk ininya. 80, ini 80, 85 tambah 30, 85, 30, 35, dan seterusnya. Nah, kemudian baru kita bikin tabel seperti yang tadi. Nah, dari tabel yang tadi kita tinggal menghitung NR dan POH-nya lagi. Nah, kebetulan di soal tadi yang udah diketahui tadi, di RDCB ini juga ada schedule receipt-nya, barang yang akan datang pada periode 4 sejumlah 65. Kemudian lot size-nya 65, safety stock-nya 10, lead time-nya ini 0, jadi kalau lead time-nya 0, kita bisa memesan barang pada hari tersebut atau periode tersebut dan akan datang pada waktu itu juga, pada hari yang sama. Kemudian POH atau periode yang sama, POH project on hand-nya 10. Nah, sekarang kita masuk untuk hitung-hitungannya. Nah, NR1 nilainya udah 80. Kenapa? Karena gross requirement-nya 80, safety stock-nya ada 10, POH-nya minus 10. Nah, di sini belum kita kurangi dengan schedule receipt karena schedule receipt dimulai pada periode keempat. Kemudian ada 80 diisi di net requirement-nya ini. 80, 65, 150, 45, 100. Nah, ini nanti hitungan di sini. Ini POH-nya masih sama, yang di plus dengan schedule receipt nanti pada periode keempat. Nah, sampai ke-6. Dah? Nah, kalau silahkan nanti diperhatikan lagi, caranya tetap sama. Semuanya sama. Nah, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang bagian RDC A dan RDC B, RDCS. Nah, ini Agam dan Solok. Nah, untuk RDC A dan S berbeda dengan RDC B. Kalau RDC B tadi itu kan gabungan dari LDC PA dan LDC PB. Kalau untuk RDC A dan S dia berdiri sendiri. Nah, jadi di sini untuk pengisian gross requirement di periode 1 sampai 6 itu diambil dari data given yang sudah diberikan di awal. Kemudian sesuaikan untuk lot size-nya disesuaikan dengan yang diketahui, safety stock-nya disesuaikan juga, lead time dan project on hand-nya juga disesuaikan dengan yang diketahui di awal. Kemudian apa yang terlebih dahulu kita cari sama itu adalah NR. NR itu rumusnya sesuai dengan rumus yang sebelumnya. GR ditambah apa? SS. Kemudian karena dia tidak ada schedule receipt, ini tambah POH ya kalau saya nggak salah, POH T kurang 1. Nah, karena di sini tidak ada schedule receipt, jadi kita tidak ada menambahkan plus SR atau minus SR-nya. Kemudian kita mulai ngisinya di ini, di periode kedua. Nah, untuk plan order receipt-nya itu karena di sini lead time-nya 1 hari, berarti plan order release-nya harus di 1 hari sebelum plan order receipt. Kemudian POH-nya juga. Nah, di sini kan ada apa ya namanya? Ada di sini karena ini masih sama. Nah di sini kan ada sedikit perbedaan nih. Pas NR-nya 95. Kemudian dia 95, kenapa plan order receipt-nya jadi 110 harusnya sesuai dengan lot size. Nah, kalau dia mesennya sesuai lot size berarti dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dari si ini atau 110-nya saya jelasin. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan
kebutuhan yang sudah ditentukan ada 110, ada 95. Makanya pemesanannya kelipatan dari 55. Ini kelipatan 2 dari 55, 110. Kalau kebutuhannya 95 dia juga harus memesan 110. Kebutuhannya 85 dia harus memesan 110. Kebutuhan 65 dia juga harus memesan 110. Begitu juga dengan RDCS. Kita lihat lagi lot size-nya berapa, lot size 50, safety stock-nya 15, lead time-nya 1, dan project on hand-nya 165. Kemudian gross requirement-nya disesuaikan dengan yang data given, kemudian kebetulan tidak ada schedule receipt, nah kita tinggal nyari NR dan POH. Nah di sini NR-nya untuk yang periode 1 itu minus, nah jadi disetarakan dengan 0. Kemudian yang di NR kedua dia dapatnya 50, tadi kita lot size kita 50, berarti pemesanannya plan order receipt-nya bisa 50 dan plan order release-nya 50. Kenapa dimulai dari periode 1? Karena lead time-nya 1 hari, kita kurangin 1 periode. Kemudian net requirement-nya 90, kemudian lot size-nya 1 kali pemesanan 50. Nah, untuk memenuhi 90 berarti dia harus kelipatan 2 dari 50. Begitu juga dengan 75, 60. Nah, dia harus kelipatan dari 50 ini. Kemudian kita lanjut untuk MDCP. Nah, MDCP ini sama dengan RDC tadi. Kalau RDC B ya. RDCB. Jadi dia gabungan dari RDCB, RDCA dan RDCS. Nah, di sini bikin plan order receipt-nya, plan order release RDCB berapa, RDCA berapa, RDCS berapa. Kemudian baru untuk gross requirement-nya, nah kita tinggal jumlahin semua ini. Kalau udah tinggal cari lagi nilai NR, masukin lagi ke sini, bikin dulu lot size-nya berapa, safety stock berapa, lead time berapa, POH berapa. Nah, kita tinggal masukin rumus NR dan rumus POH. Nih, rumus ini. Nah, di sini kebetulan juga nggak ada schedule receipt-nya. Setelah itu di sini ya, ini kan net requirement-nya 160, otomatis plan order receipt-nya 2 kali dari lot size 200. Kemudian plan order release-nya kenapa sama dengan periode plan order receipt? Karena di sini lead time-nya 0, makanya dia sama periodenya. Begitu seterusnya. Nah, kalau udah kita tinggal masukin, kan ini plan order release semua nih dari hasil hitungan kita tadi berapa ini kan ketemu. Nah, hasil yang terbesar itu di sini. Nah, hasil dari distribution requirement planning kita akan menjadi input untuk menentukan master production scheduling pada suatu perusahaan. Nah, sekian untuk pembahasan dari case study-nya. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan langsung dan tolong dikerjakan tugas yang saya berikan dalam sesuai dengan waktu kuliah kita dari jam setengah 8 sampai jam 9:10. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.